Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kebayang nggak gimana sih caranya ngebangun sebuah jaringan komputer, misalnya buat kantor kecil atau buat di rumah, tapi tanpa harus beli alat satupun? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bedah tuntas caranya pakai sebuah software simulasi yang canggih banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan kenalan sama arena bermain virtualnya, terus kita pelajari komponen-komponen dasarnya, lanjut merakit jaringan kita sendiri dari nol, dan yang paling seru, kita uji coba buat mastiin semuanya berjalan lancar. Selamat datang di Cisco Packet Tracer. Anggap aja ini laboratorium digital pribadi kita. Di sini kita bebas ngebangun, ngerusak, dan benerin jaringan sepuasnya tanpa ada resiko apapun. Ini tempat yang paling pas buat belajar dan bereksperimen. Sekarang, yuk kita bahas soal batu bata Legonya. Sama kayak ngebangun sesuatu pakai Lego, kita harus tahu dulu fungsi tiap kepingnya, biar hasil rakitan kita nanti bisa berfungsi dengan baik, kan? Pada dasarnya, semua perangkat keras jaringan itu, serumit apapun kelihatannya, bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kategori utama ini. Kalau kita paham ketiganya, ini udah jadi kunci buat ngerancang jaringan apapun. Pertama, ada perangkat ujung. Nah, ini perangkat yang paling akrab sama kita. Kalau kamu lagi kirim email, ngeprint dokumen, atau nonton video, ya komputer dan printer kamu itu adalah perangkat ujung. Mereka ini titik awal dan titik akhir dari setiap perjalanan data. Selanjutnya, ada perangkat perantara. Anggap aja mereka ini kayak polisi lalu lintas atau operator di jaringan kita. Perangkat seperti switch dan router, ini adalah pahlawan di balik layar yang kerjaannya ngarahin data kita supaya sampai ke tujuan yang benar dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir, tentu aja media dan koneksi. Nah, ini tuh ibaratnya jalan tol atau rel kereta buat data kita. Bisa berupa kabel tembaga, fiber optik, atau sinyal nirkabel. Milih jalan yang tepat itu penting banget, karena ini yang nentuin perangkat kita bisa saling ngobrol atau enggak. Nah, tabel ini contekan emas yang bakal nyelamatin kalian dari pusing-pusing. Aturan mainnya simple banget. Kalau kita nyambungin 2 perangkat yang beda jenis, kayak PC ke switch pakai kabel straight through. Tapi kalau perangkatnya sejenis, kayak switch ke switch pakai kabel crossover. Cuma nginget aturan ini aja, udah bisa nyelesain setengah dari potensi masalah koneksi loh. Oke, teori dasarnya udah dapat, sekarang waktunya praktek. Kita bakal ambil semua komponen yang udah kita pelajari tadi dan mulai ngerakit jaringan kita. Kita akan ikutin sebuah desain atau cetak biru yang paling umum dipakai, namanya topologi star. Prosesnya gampang banget kok. Pertama, kita taruh switch sebagai pusatnya, terus kita tambahin beberapa PC di sekelilingnya. Abis itu, kita tinggal tarik kabel dari masing-masing PC ke switch. Nah, setelah koneksi fisiknya beres, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi. Jadi gini, masang kabel aja itu belum cukup. Ibaratnya, setiap rumah kan butuh alamat pos yang unik, biar surat nggak salah kirim kan? Nah, sama, setiap perangkat di jaringan juga butuh alamat digital yang unik. Itulah gunanya alamat IP. Dan tabel ini nunjukin denah digital untuk jaringan kita. Coba perhatiin polanya ya. Setiap PC punya alamat yang unik di bagian belakangnya. Ada titik 1, titik 2, dan seterusnya. Tapi semuanya punya awalan yang sama, yaitu 192.168.10.1. Ini artinya mereka semua ada di dalam satu keluarga atau satu lingkungan jaringan yang sama. Oke, semua udah terpasang secara fisik dan udah dikasih alamat secara digital. Sekarang, bagian yang paling seru nih, momen pembuktian. Waktunya kita nyalain jaringan virtual kita dan kita cek apa semuanya berjalan sesuai rencana. Pertanyaan bagus kan? Gimana kita tahu kalau PC Manager beneran bisa ngirim data ke PC admin? Nah, di paket Tracer kita dikasih 2 cara super ampuh buat ngetesnya. Di mode real time, kita bisa pakai perintah ping. Ini tuh kayak kita teriak, halo, ke komputer lain dan nunggu balasannya. Cepet dan langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau kita penasaran pengen lihat seluruh perjalanannya, kita bisa pakai mode simulasi. Di situ kita bisa nonton sebuah amplop data virtual bergerak dari satu komputer ke komputer lainnya. Keren banget. Ngebaca hasil ping ini gampang banget. Kalau muncul tulisan reply from, selamat. Jaringan kalian sehat walafiat. Tapi kalau yang muncul request timed out, itu petunjuk ada yang salah di tengah jalan. Bisa jadi kabelnya atau alamat IP-nya yang keliru. Nah, tips jitu lainnya, perhatikan aja warna lampu di port koneksinya. Lampu merah itu artinya stop, ada masalah.
cek lagi kabelnya. Kalau lampu oranye, artinya tunggu sebentar ya, lagi proses. Nah, kalau udah lampu hijau, itu tandanya semua aman, koneksi siap digas. Dan kutipan ini benar-benar nangkep inti dari proses troubleshooting. Jadi, di packet tracer dan juga di dunia jaringan yang nyata, lampu merah itu bukan berarti kita gagal. Anggap itu sebagai petunjuk, sebagai teman yang ngasih tahu, coba deh cek bagian sini. Dia nggak menghakimi, tapi justru ngebantu kita nemuin solusi dari teka-teki ini. Jadi, kita sudah berhasil melewati semua langkahnya. Dari layar kosong sampai jadi sebuah jaringan virtual yang berfungsi. Kalian sekarang udah punya fondasi dasar untuk membangun koneksi digital. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi dengan kemampuan baru ini, dunia seperti apa yang mau kalian hubungkan pertama kali?